Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Ekawati. Kalian bisa panggil saya Budian. Saya merupakan mahasiswa PPL Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Syekh Yusuf, di mana di kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk mengajar siswa kelas 11 IPS 3 dan 11 IPS 4 pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pada materi 3.6 yang membahas tentang devisa. Untuk materi yang akan diajarkan yaitu pengertian devisa, jenis-jenis devisa, fungsi devisa, dan yang terakhir ada sumber devisa. Selanjutnya, pengertian devisa. Devisa merupakan sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia, ialah US dollar, yen, Jepang, euro, pound sterling dari Inggris, Prancis, Switzerland, France, dolar Kanada, DM, Jerman, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis devisa berdasarkan sumbernya, yaitu mempunyai dua, yaitu ada devisa kredit dan devisa umum. Untuk devisa kredit merupakan sumber yang didapat dari pinjaman luar negeri. Contohnya pemerintah meminjam dana dari Bank Dunia yang nantinya pinjaman tersebut akan dialirkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Selanjutnya ada devisa umum, yaitu bentuk devisa yang didapat dengan disertai kewajiban dalam mengembalikannya, seperti ekspor, penerimaan modal, pengadaan jasa, dan lain-lain. Dan jenis devisa berdasarkan wujudnya yaitu ada dua. Yang pertama ada devisa kartal dan yang kedua ada devisa giral. Devisa berbentuk uang kertas dan uang logam. Sedangkan devisa giral jenis devisa yang berbentuk surat berharga seperti cek, Wesel International Money Order atau AIMO. Selanjutnya ada fungsi devisa. Fungsi devisa mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama ada berfungsi sebagai alat pembayaran barang-barang dan jasa impor. Yang kedua sebagai alat dalam pembayaran cicilan utang luar negeri khususnya bunganya. Yang ketiga ada alat pembiayaan hubungan luar negeri, misalnya seperti biaya misi kesenian, biaya perjalanan dinas, biaya korp diplomatik, serta pemberian bantuan luar negeri. Dan yang terakhir ada sumber pendapatan negara untuk membiayai suatu pembangunan. Selanjutnya ada sumber devisa. Sumber devisa mempunyai 6 macam, yaitu yang pertama ada kegiatan ekspor, di mana negara yang dengan sistem ekonomi terbuka, kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan dari suatu negara untuk mendapatkan suatu devisa. Semakin banyak ekspor barang serta juga jasa, maka akan semakin besar pula pemasukan devisa pada suatu negara. Yang kedua ada perdagangan jasa, yang dimana negara yang bergerak serta yang mengandalkan perdagangan jasa adalah negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Dan yang ketiga ada kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa ialah jasa pariwisata yang diperoleh dari kunjungan yang dilakukan para turis dari mancanegara ataupun juga domestik. Dan yang keempat ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri ialah salah satu sekian banyak sumber devisa suatu negara, khususnya negara-negara di dunia ketika atau juga yang berkembang.
Dan yang kelima ada hibah atau hadiah dari luar negeri. Hibah dalam artian hadiah merupakan salah satu sumber devisa bagi suatu negara, memiliki sifat yang tidak memikat. Dan yang keenam, warga negara yang bekerja di luar negeri, yaitu sumber devisa yang lain merupakan dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri, misalnya seperti TKW ataupun TKI. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada latihan soal. Silakan kerjakan soal latihan pada US yang ada di portal DIK. Sekian penjelasan hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.